Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Esti Dwi Widianti Eskep NSMKep sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Meisya Marilinku SKM MPH selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Bapak Sugeng Riyadi Eskep NSMSI sebagai dosen penguji 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk seminar uji proposal hari ini, tanggal 30 Desember 2021. Sebelumnya saya Salamita Fatima, NIM 9107, yang akan mempresentasikan studi literatur berjudul Pengelolaan Berat Badan Berlebih pada Pasien Hipertensi untuk waktunya kurang lebih 10-12 menit. Ya, untuk bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang, pasien hipertensi dari tahun ke tahun terus meningkat. Bisa dilihat tahun 2013, kejadian hipertensi menyentuh angka 25,8%, sedangkan pada tahun 2018, angka kejadian meningkat sebesar 34,1%. Hal itu berarti dalam kurun waktu 5 tahun, kejadian hipertensi meningkat sebesar 8,3%. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan masalah hipertensi di atas, penyakit ini bisa disebabkan dari resiko berat badan. Solusinya, jika suatu keluarga memiliki pasien hipertensi dengan resiko berat badan, maka diperlukan kemampuan dalam mengatasi hal itu, seperti mengatur pola hidup sehat, dan sebaliknya, masih banyak keluarga yang belum memiliki kemampuan. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana cara keluarga dalam mencegah resiko berat badan pada pasien hipertensi. Untuk tujuan penulisannya, tujuan umum mendeskripsikan pengelolaan risiko berat badan pada pasien hipertensi. Untuk tujuan khususnya, 1. Memaparkan pengajian keperawatan pada klien keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi risiko berat badan. 2. Memaparkan diagnosa keperawatan pada keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi risiko berat badan. 3. Memaparkan perencanaan keperawatan pada keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi risiko berat badan. 4. Memaparkan tindakan keperawatan keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi risiko berat badan. 5. Memaparkan evaluasi pada keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi risiko berat badan. Untuk manfaat penulisannya, hasil pengelolaan keperawatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, 1. Bagi ilmu keperawatan. Sebagai berikut, penulisan ini berguna sebagai tambahan ilmu bagi keperawatan dalam pelayanan. 2. Bagi keluarga, dapat digunakan sebagai pedoman dalam merawat pasien hipertensi. 3. Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam membuat asuhan keperawatan dengan berbagai kasus yang berbeda. Selanjutnya, untuk bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari definisi, klasifikasi, etiologi, tanda dan gejala, faktor-faktor resiko hipertensi, patofisiologi, komplikasi, dan penata laksanaan. Untuk definisinya, untuk kita tahu hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan meningkatnya tekanan darah seseorang dengan sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Untuk klasifikasinya, normal, sistolik kurang dari 120, diastolik kurang dari 80. Untuk prehipertensi, sistolik 120 sampai 139, diastolik 80 sampai 90. Hipertensi, sistolik lebih besar atau sama dengan 140, diastolik lebih besar atau sama dengan 90. Untuk hipertensi stadium 1, sistolik 140/159, diastolik 90 sampai 99. Untuk hipertensi stadium 2, lebih besar atau sama dengan 160 lebih besar atau sama dengan 180. Diastoliknya lebih besar atau sama dengan 100.
Untuk etiologinya, pada pasien hipertensi, pertama, keturunan atau genetik. 2, kegemukan atau obesitas. Ketiga, stres. Keempat, hilangnya elastisitas jaringan. Aterosklerosis, pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya, tanda dan gejala. Ditemukan 1, merasakan pusing. 2, merasakan gelisah. 3, jantung terasa berdebar-debar. 4, merasakan pusing. 5, penglihatan menjadi kabur. 6, merasakan sakit di area dada. 7, mengalami kelelahan. Untuk faktor-faktor resiko hipertensi, ada faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah seperti merokok, diet rendah serat, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih atau kegemukan, konsumsi alkohol. Yang tidak dapat diubah, usia, jenis kelamin, ras atau etnik. Untuk patofisiologinya, penyakit hipertensi disebabkan oleh volume darah yang meningkat, genetik dan juga lingkungan. Gen yang mempengaruhi hipertensi diantaranya 30% sampai 40%. Diantaranya gen angiotensin, reseptor angiotensin 2, gen renin, gen protein reseptor kinase G, gen sintetase oksida nitrat endotelial, gen kalsium transport, gen reseptor adrenergik, natrium hidrogen antiporter, gen yang berhubungan dengan resistensi insulin, hiperlipidemia, obesitas, serta hipertensi. Untuk komplikasinya, bisa terjadi penyakit jantung, mengalami gangguan persarafan seperti stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi. Untuk penata laksanaannya, bisa melakukan pengaturan diet, penurunan berat badan, olahraga, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Diagnosa yang saya ambil ada 3. 1, tentang pengetahuan manajemen hipertensi. 2, pengetahuan manajemen berat badan. 3, perilaku patuh aktivitas yang disarankan. Rencana tindakan keperawatan yang saya akan lakukan adalah 1, melakukan konseling nutrisi yang kepada pasien dengan memberikan edukasi standar gizi yang dipenuhi. 2, melakukan identifikasi resiko pada penyakit hipertensi dan apa saja rencana untuk mengurangi faktor resiko hipertensi. 3, meningkatkan program latihan bisa seperti senam hipertensi. Untuk bab 3 metode penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, subjek penulisan, fokus studi, definisi operasional, tempat dan waktu, pengumpulan data, cara pengelolaan data, analisa dan penyajian data, dan etika penulisan. Untuk rancangan penelitiannya digunakan rancangan penelitian deskriptif. Untuk subjek penulisannya, klien telah terdiagnosa keperawatan medis hipertensi, namun salah memilih kebiasaan yang terapeutik yang tidak baik dalam menjaga pola hidup. Klien tidak mengalami kondisi yang membahayakan, klien tidak patuh terhadap kebutuhan nutrisi tubuh, resiko kelebihan nutrisi, modifikasi pola hidup. Untuk fokus studinya, resiko berat badan berlebih pada pasien hipertensi. Untuk definisi operasionalnya, 1, pasien hipertensi adalah pasien yang telah terdiagnosa medis dan tercatat sebagai pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk tempat dan waktunya, saya mengambil studi kasus dilakukan pada 2 keluarga di Desa Karangluas, Kabupaten Banyumas. Waktu pengelolaan studi kasus dimulai dari Agustus 2021 sampai April 2022. Untuk pengumpulan datanya, saya melakukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik, studi, dokumentasi. Untuk cara pengolahan datanya, jika seluruh pemeriksaan telah dilakukan, langkah selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut diolah sehingga menjadi analisa data yang memunculkan diagnosa keperawatan, sehingga nanti akan dilakukan intervensi keperawatan dan diimplementasikan oleh perawat. Setelah seluruhnya dilakukan, akan didapatkan hasil perkembangan akhir keadaan klien dari baik atau buruknya hasil. Untuk analisa dan penyajian datanya, dilakukan jika penulis selesai melakukan pengumpulan data mengenai keadaan keluarga yang menderita hipertensi dengan risiko berat badan untuk perbandingan antara teori dan studi.
studi apakah sesuai dengan kenyataan. Untuk etika penulisan, 1. Informed consent lembar persetujuan menjadi klien. 2. Anonymity tanpa nama. 3. Confidentiality kerahasiaan. 4. Respect atau sikap yang harus dimiliki seorang perawat dalam menangani pasien seperti menghormati pasien terhadap keadaan pasien. Otonomi diartikan sebagai hak yang harus diperoleh seseorang untuk mengatur dalam membuat keputusan sendiri. 6. Benevolensi, kemurahan hati atau nasihat. 7. Non-maleficent diartikan sebagai tidak menimbulkan kerugian dan juga tidak menimbulkan cedera bagi siapapun. 8. Veracity atau kejujuran. 9. Justice atau keadilan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.